Saudara yang terkasih, ikutilah ibadah online Sunday Service Goshen Blessing yang diadakan pada hari Minggu 28 Februari 2021. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam setengah 10 pagi, ibadah ketiga jam 11.30 siang, dan ibadah keempat jam 5 sore yang dapat diakses di YouTube channel Goshen Blessing. Gereja kembali membuka ibadah tatap muka yang diadakan mulai hari Minggu pada tanggal 7 Maret 2021. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 10 pagi, ibadah raya ketiga pukul 5 sore. Yang akan dilayani oleh Pendeta Ronald Prawiro. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno. Ibadah pemulihan Pondok Daud dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Online service The Last Joel, Minggu 28 Februari 2021 pada pukul 11 siang dengan pembicara Kak Alex Subrata yang dapat diakses melalui YouTube channel The Last Joel. The Hero Generation Zoom Meeting, Minggu 28 Februari 2021 pada pukul 9 pagi dengan pembicara Kak Mary Thomasoa dengan tema Break the Chain. Meeting code dan password DM Instagram The Hero Generation atau menghubungi Kak Mentor. Halo Kids, yuk beribadah bersama di ibadah online service Goshen Kids Church yang dapat diakses setiap waktu mulai hari Minggu pukul 7 pagi melalui YouTube channel Goshen Kids Church. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing dengan nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah saat ini kita boleh datang memuji menyembah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari pergunakan waktumu yang ada. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pergunakan waktu-waktumu yang ada untuk datang menyembah Dia. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah saat ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi setiap umat-Mu. Pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya jamaah-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Lewat suara kami, lewat nyanyian kami naikkan kepadamu Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang beribadah di rumah, naikkan penyembahanmu. Sembah Dia. We worship you Lord. Syaralaba. Yesus Tuhan. Mari bergaul lebih intim dengan Dia saudara. Bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Syaralamamu. Ini pujian setiap umat-Mu. Ini nyanyian kami. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Syanamu. Sukakan hati Tuhan lewat penyembahan-Mu. Terus bergaul saudara. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami untuk kami selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, bergaul intim dengan-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Yes, Lord. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup. Mari buka kedua tanganmu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Biarlah di tahun 2021 ini kami semakin hari sungguh-sungguh denganmu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Lebih lagi memandang wajah-Mu. Angkat suaramu. Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari bawa setiap pujianmu kepada Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sendiri angkat suaramu.
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam sekali lagi, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam musik menyembah Tuhan. Kami bawa persembahan kami, kami bawa dupa kami yang harum di hadapan-Mu. Kami bawa wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Shanamu, Yesus Tuhan. Semuanya menyembah Dia, saudara. Syaralabayanamu. Mari pergunakan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Semakin intim dengan Dia, semakin melekat kepadanya. Oh Jesus, mari penuhi rumah-rumah dengan hadirat Tuhan. Penuhi keluarga-keluarga dengan hadirat Tuhan. Penuhi gereja-gereja dengan hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Ini penyembahan kami. Masuk lebih dalam, saudara. Terus bangun
Mari bersahati, berbahasa roh bersama-sama. Terus lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu itu yang kami mau, Tuhan. Hadirat-Mu itu yang kami perlu. Karena tanpa hadirat-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirat-Mu Tuhan, yang sanggup memberikan kelegaan. Hadirat-Mu itu yang memberikan jalan keluar. Bahkan hadirat-Mu itu yang memberikan kesembuhan buat kami. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Yes. Yes, Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Ajarkan setiap kami umat-Mu Tuhan, tinggal lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku Tuhan. Ku rindu
Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Kami mau tetap diam tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata Amin. amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau bersuka cita buat Tuhan Allah kita yang hebat. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi lambaikan kedua tanganmu, katakan, hanya Dia. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Katakan, walau banyak rintangan, sekalipun badai menerpa, kami mau tetap setia melayanimu Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Makin lamanya, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Percaya bersama dengan Tuhan. Kita terima kemuliaan dari kemuliaan yang percaya. Berikan tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Allah kita. Come on. Mari lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Woo! Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku ya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Dia tuntun langkah setiap kita, amin. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan
Untuk tiap langkah kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Percaya orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita terima kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Mari coba Tuhan sendiri katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Percaya terima kuasa dan pengurapannya, amin. Bagiku senantiasa denganmu. Mari lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan, selamanya. Haleluya. Sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya kami mau tetap berjalan dengan-Mu Tuhan. Masuk di dalam keintiman, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Ramasyaka Kakaralamanalamanala. Kasih Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku. Semakin melekat dengan Tuhan, saudara. Melekat dengan hati. Di tahun-tahun ke depan, semakin intim dengan Dia. Bangun hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Tetap mengandalkan Tuhan.
tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Mari angkat tangan kananmu, katakan lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkanlah sejalan dengan firman-Mu. Oh, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar setiap kami sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Buka kedua tanganmu, lekatkan hatiku. Engkau melihat setiap komitmen kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan umat-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Hadirat-Mu sanggup menjamah setiap umat-Mu dengan firman-Mu. Tepatkan semua, tetapkan semua yang ku buat, yes, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, yes, Lord, di bumi seperti di surga. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan melekat di hati-Mu. Kami rindu hidup intim dengan Tuhan. Amin. Sebab kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Amin. Yes, Lord. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh perkenanan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sebab di dalam hadirat-Mu kami menerima kepuasan. Yes, amin, amin, amin. Di dalam hadirat-Mu kami menerima kelegaan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di
Di hadirat-Mu ada penghiburan. Oh, rialama syadaralama rayaralama rayaralama lama. Mari Tuhan bawa setiap anak-anak-Mu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau saat ini. Oralama syikaralama rayaralama rayaralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya perjumpaan kami dengan Engkau saat ini tidak sia-sia. Yes, amin. Yang lemah Kau kuatkan. Amin. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yes. Yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Yes, Lord. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Amin. Yes, Lord. Urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Urapi setiap hati dan pendengaran anak-anak-Mu Tuhan. Amin. 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 Biarlah setiap benih firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk mendengarkan tuntunan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom, sampai ketemu lagi di bulan Februari tahun 2021. Saya percaya setiap jemaat Tuhan diberkati dengan berlimpah kesetiaan Tuhan yang tidak berubah sampai hari ini. Hari ini saya akan berbicara mengenai intimacy with God, keintiman bersama Tuhan. Sesuai dengan tema bulan Februari, yaitu Build a Mighty Spirit, ya. Membangun suatu roh yang kuat, roh yang perkasa. Ya. Semuanya harus dibangun berdasarkan intimacy with God, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau setiap orang ditanya, apakah kamu intim sama Tuhan? Jawabannya sudah pasti oke. Mungkin bilang banget, saudara. Kenapa? Karena ini masalah gengsi, masalah reputasi, kredibilitas sebagai orang Kristen supaya tidak dinilai sebagai orang-orang yang kurang rohani. Kan duniawi banget kalau kita ditanya jawabannya Saudara, meskipun ya, kita bisa menjawab apakah kita intim dengan Tuhan, kita jawabannya yes, banget, oke. Tapi dalam hati kecil, hati nurani pasti berbicara. Benar nih, apa iya? Sebab banyak orang merasa intim dengan Tuhan, Ya, bahkan ada orang yang SKSD, sok kenal dan sok dekat sama Tuhan. Padahal keintimannya dengan Tuhan hanya berdasarkan pengertian dan ukuran mereka sendiri. Ada orang yang merasa intim dengan Tuhan, buktinya ya, dia bisa katakan, secara materi saya diberkati berlimpah. Bukankah karena saya intim dengan Tuhan? Secara kesehatan dijaga sehat sekali. Ya. Kalau ditanya secara hubungan, keharmonisan dalam keluarga, beberapa menjawab ya, beberapa menjawab ya. Namanya rumah tangga.
dua jadi satu yang berbeda. Pasti adalah gesekan-gesekan, tapi itu jamak kan? Ya. Lumrah kan? Everybody also just like that, but many denied. Saudara, jawaban semacam ini, statement semacam ini sebetulnya hanya untuk mengurangi rasa guilty-nya, guilty feeling-nya. Di dalam 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-19 sampai 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah harus mengasihi sesamanya. Saudara, kalau kita menilai keintiman kita dengan Tuhan hanya berdasarkan semua tadi yang saya sebutkan karena sangat diberkati secara materi, secara kesehatan, dalam hubungan, hanya karena itu merupakan kesalahan dan kerugian. Sebab orang dengan pengertian, orang dengan understanding intimacy dengan Tuhan semacam ini pasti amat sulit untuk benar-benar mengalami kedewasaan rohani yang didapat dari keintiman dari Allah yang sejati. Sebab orang dengan pemahaman keintiman semacam ini sudah merasa benar, sudah merasa puas, feel enough. Padahal orang-orang demikian secara mudah akan bertoleransi, berkompromi atau bahkan jadi sama dengan dunia saat dia alami masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Sebab standar pengenalan akan Allahnya dibangun dari keintiman pribadi dengan Allah dan bukan yang heavenly standard atau godly standard, tapi ukuran dari dia pribadi sendiri. Keintiman yang godly standard digambarkan seperti hubungan seorang bapak dengan anaknya, yang semuanya berdasarkan unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Sebab jika seorang punya pemahaman keintiman dengan Allahnya berdasarkan pengertiannya sendiri atau worldly standard, worldly understanding, cepat atau lambat mereka akan tergerus dan terbawa arus dalam perbuatan dosa. Jelas sekali tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tinggallah di dalam Kristus. Ini berbicara keintiman dengan Kristus, keintiman dengan hadiratnya. Di ayat 29 dari 1 Yohanes 2 berbunyi demikian. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu juga harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara, keintiman kita dengan Kristus Sang kebenaran akan melahirkan perbuatan-perbuatan benar. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4-6, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan di ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Saudara, di dalam dia tidak ada dosa. Ini sekali lagi berbicara, when you intim sama Tuhan, kalau Anda intim sama Tuhan, maka Anda pasti bebas dosa. When you have an intimate relationship with God,
You are sin free. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tak melihat dan tak mengenal Dia. Saudara, setiap orang yang tetap berada Dia, suatu penegasan lagi, tetap berada di dalam Dia artinya benar-benar punya suatu keintiman sejati. Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang masih tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan mengenal Dia. Artinya, dia tidak punya keintiman. Kalaupun dia ngaku intim, keintimannya adalah keintiman palsu atau keintiman semu. Sebab keintimannya berdasarkan standar dan ukuran serta pengertian mereka sendiri. Tinggal di dalam Dia, artinya intim sama Dia. Sebab saat kita intim sama Dia, kita ngertiin pribadinya, kita mengenal karakternya, kita ngertiin dan bisa dengar perintah-perintahnya, kita peka terhadap suaranya, kita ngertiin isi hatinya, bahwa yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Allah tidak ingin semua orang binasa, tapi mereka bertobat dan diselamatkan. Sehingga kalau kita intim sama Dia, kita bisa lakukan bagian kita dengan memberitakan kabar baik itu, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10, mengingatkan bahwa Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 menuliskan, I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. No one come to the Father except through me. Yesuslah sang kebenaran itu. Di dalam ayat 8b, untuk inilah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, kalau kita intim sama Tuhan, keintiman yang sejati berarti Dia tinggal di dalam diri kita. Dia akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dia akan ikut bekerja sama dengan kita, seperti yang tertulis di dalam Roma 8:28, untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 9 menuliskan, benih ilahi ada di hati kita. Harusnya kita tidak bisa berbuat dosa lagi, tapi free will kita yang seringkali membuat kita punya struggle dengan dosa. Karena itu, ya, it is your decision to occupy your heart with Jesus or with yourself. Ini keputusanmu untuk mengisi hatimu dipenuhi dengan Kristus atau diisi dengan dirimu sendiri atau falsafah dunia. Dari pemaparan ini sebenarnya jelas sekali. Kalau kita mau jujur, berapa persentase keintiman kita Tuhan dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya saat ini? Sebab kalau dalam hidup kita sehari-hari banyak ganjelan, banyak gangguan di hati kita, attitude kita, ya. Kalau banyak action kita yang masih suka hengki-pengki dalam kehidupan kegiatan kita sehari-hari, suka pinter-pinteran sendiri atau kompromi dan toleransi. Kalau dalam hidup kita, kehendak kita yang jadi yang utama untuk memuaskan diri sendiri atau daging, sudah pasti kita nggak punya keintiman sejati dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengingatkan dengan jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Kristus, ini kembali berbicara keintiman sejati. Maka ia wajib melakukan sama seperti Kristus telah hidup. Sebab kalau kita hidup dengan pemahaman keintiman dengan Tuhan yang semacam yang kita dengar di atas, berlanjut terus-menerus tanpa perubahan, endingnya kita nggak kemana-mana kecuali kita akan menggenapi apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21-23.
Di mana kita berteriak Tuhan, memanggil Tuhan. Kita menunjukkan apa yang kita sudah buat, mengusir setan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Tapi apa jawab Yesus di ayat 23? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, betapa menyedihkannya hidup orang percaya ketika at the end kita mengalami hal semacam ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini artinya Yesus berkata, aku nggak pernah intim sama kamu. Kamu yang ngaku-ngaku intim. Lebih banyak mungkin you make use of me. Kau memanfaatkan aku. Tapi kau nggak membangun keintiman pribadi bersamaku. Karena itu saudara, mari tahun 2021 baru kita masuki bulan kedua. The year of integrity adalah waktu untuk kita semua to build right intimacy with God. Untuk membangun keintiman yang benar dan sejati dengan Tuhan. Intimasi yang benar di hadapan Allah dan bukan yang kita rasa benar. Pemazmur memberi gambaran yang jelas sekali bagaimana keintiman dengan Tuhan itu dibangun. Di dalam Mazmur 63, di ayat yang pertama dan kedua, perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, poin pertama dari orang yang intim dengan Tuhan adalah haus akan Allah. Haus akan hadirat Allah. Thirst of His presence all the time. Merindukan ada di dalam hadirat Allah setiap waktu. Kalau kita haus akan hadirat Allah, berarti kita haus akan kekudusannya. Sebab Allah itu kudus. Sebab di dalam kekudusan Allah, segala kenajisan hidup kita hilang. Ibrani 12 ayat 14b. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan haus akan hadirat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Resiko untuk intim dengan Tuhan adalah menjaga kekudusan hidup. Ada banyak orang merasa kurang nyaman saat kekudusan hadirat Allah dominan dalam hidupnya. Sebab pasti saat kita ada dalam hadirat Tuhan di dalam kekudusannya, alarm untuk menjaga dan pertahankan kekudusan hidup itu akan berbunyi ketika kita mulai nyerempet-nyerempet hal yang tidak benar dan dosa. Kenapa kurang nyaman, saudara? Sebab semakin kita tumbuh dalam keintiman hidup dan hadirat Tuhan, kekudusannya, akan semakin banyak hal-hal kenajisan dosa yang akan dikerat dan ditinggalkan dari hidup kita. Padahal selama ini kita fine-fine aja, sebab nyaman untuk daging kita. Ingat, dalam proses spiritual maturity, pendewasaan rohani, selalu ada proses yang terus-menerus dibaharui, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 10. Untuk mencapai kesempurnaan sesuai gambar kahliknya, kekudusan kita akan terus bertumbuh dalam keintiman untuk menjadi seperti Kristus.
From unholy to holy. From half holy to holy. From sometimes holy to holy. Kekudusan hidup orang percaya harus terus bertumbuh. Sebab Tuhan mau selalu diupdate tentang kekudusan kita berdasarkan keintiman kita dengan Dia. Orang yang intim dengan Tuhan, poin yang kedua. Di dalam Mazmur 63 ayat yang ketiga dan kelima. Orang yang intim dengan Tuhan pasti bergairah pada Allah. Enthusiastic, bergairah, bersemangat sekali kepada Allahnya. Saya ingat satu pujian lama yang mengatakan demikian. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Orang yang bergairah itu selalu ingin memuji-muji, memuliakan Tuhan, menceritakan kebesarannya, membesarkan, mengagungkan namanya. Karena mereka bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Satu pertanyaan untuk setiap kita, saya maupun saudara. Apakah kita bergairah dan bersemangat dengan Allah kita? Mungkin saudara jawab, ya pastilah. Paling enggak seminggu sekali. Ya, waktu ibadah raya di gereja. Atau sekarang waktu ibadah online. Tapi sisanya saudara. Ada 6 hari lain yang dipercayakan. Apakah antusias kita pada Allah tetap stabil dan konsisten? Bukan musiman atau moody. Sebab kasih Allah pada saudara dan saya juga stabil dan konsisten. Antusias Allah dalam mengasihi kita tidak berubah. Kalau kita hanya 1 minggu sekali, ya tidak benar, tidak balance. Saya ingat, waktu saya pernah ketemu seorang teman baru, yang selalu antusias sekali untuk menceritakan, untuk membicarakan pelayanannya. Waktu itu istilah pelayanan buat saya adalah istilah yang asing. Sebab di gereja lama saya hanya jemaat yang kurang setia. Ya. Jadi saya tidak terlibat dalam pelayanan. Jadi pelayanan bukan satu bahasa yang familiar buat saya. Jemaat pasif. Dalam tiap pertemuan dengan teman baru, selalu dia banyak sharing, dia banyak tunjukkan gairahnya sama Tuhan dalam melayani Tuhannya. Dan saudara tahu, at the end, ya, antusias dia membuat saya tertarik. Dan cepat atau lambat saya itu ketepak, saudara. Tertular untuk ikut mulai bergairah untuk mengasihi dan melayani Tuhan sungguh-sungguh.
bahkan sampai hari ini. Di dalam Amsal 13 ayat 20 firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, pilihlah pergaulanmu. Kepada siapa engkau ketemu, ngobrol, chatting, Zoom. Pilihlah orang yang punya antusias, yang bergairah, bersemangat kepada Tuhannya. Bukan yang letoy-letoy, bukan yang hanya make use Tuhan, bukan yang hanya memanfaatkan Tuhan, tapi yang bergairah. Sebab your enthusiasm to God is contagious. Gairah dan semangatmu sama Tuhan itu menular, saudara. Melalui antusiasmu kepada Tuhan, secara tidak langsung engkau sedang mengkhotbahkan hidupmu. Engkau menginjil kepada orang-orang lain sekitarmu, yang membuat mereka terinspirasi untuk membangun keintiman bersama Tuhan. Seperti yang sudah kau tunjukkan, yang membuat engkau mampu bergairah setiap saat dalam segala keadaan kepada Tuhan. Poin ketiga, orang yang intim sama Tuhan. Saudara baca di dalam Mazmur 63 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Poinnya, kalau orang intim sama Tuhan, dia selalu ingat perbuatan Allah yang bikin hatinya melekat sama Allah. Dia selalu mengingat perbuatan-perbuatannya, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya, yang membuat dia mempercayai Allah dan melibatkan Allah dalam setiap aspek hidupnya. Pujian yang sama tadi, bagian baitnya saya akan nyanyikan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan selalu merenungkan, ya. Di ayat yang ke-6, apabila aku kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bahkan kalau saat ini kita mengalami saat-saat sedang dalam keadaan down, kita tidak meratapi nasib, tapi kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat. Ya. Sehingga apapun yang kita lewati hari-hari ini, ya. So whatever you go through these days, keep our trust to Him and His promises with all of your heart. Ya, apapun yang kau sedang lewati hari-hari ini, tetap pegang iman percayamu kepada Dia dan kepada janji-janjinya dengan segenap hatimu. Firm and faith your hope by meditate, confessing what He has done for you. Perteguh iman dan pengharapmu dengan merenungkan, memperkatakan janji-janjinya dan apa yang sudah Dia perbuat dalam hidupmu.
Satu lagu sekolah minggu saya senang sekali nyanyikan. Ketika saya hadapi tantangan, ketika saya mulai ada bisikan-bisikan yang benar nggak sih Tuhan kok cuekin kamu, ya. Saya langsung lawan, saya perkatakan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu ini. Hitung berkat satu-satunya, pasti engkau heran lihat jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya, pasti engkau heran lihat jumlahnya. Saudara, saya bungkam segala provokasi iblis ketika mereka mau membuat saya down. Ketika ada celah sedikit dan mereka mulai memasukkan hal-hal negatif. Saya katakan saya akan menghitung berkat Tuhan satu-satunya. Karena begitu banyak yang sudah Dia perbuat dalam hidup saya. Karena itu jangan fokus pada masalah hari ini. Tapi fokus pada kasih-Nya selama ini. Pada kesetiaannya selama ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara, Allah kita Allah yang setia. Tawarin 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya selama-lamanya. Forever and ever. Never ending faithfulness of our God. Saudara, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, kembali. Orang yang kasih kepadanya, orang yang berpegang pada perintahnya, ini berbicara orang yang intim dengan Allah. Orang yang hatinya melekat, nempel sama Allah. Ya. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sungguh hatinya melekat. Di dalam bahasa Inggris, because he loves me. Saudara, sedikit berbeda. Sungguh hatinya melekat. Because he loves me. Karena dia mengasihi aku. Sebab kalau kita mengasihi Allah, kita mempercayai dan mempercayakan segala masalah kita kepada Allah. Bukankah ini namanya melekat juga? Artinya melibatkan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Mazmur 31 ayat 21. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara, kalau saudara mau ngalami begitu banyak kasih setia Tuhan yang tidak bersyarat itu didemonstrasikan luar biasa, sering justru di dalam kesesakan. Tapi tentunya kita tetap menjaga keintiman kita sama Tuhan. Maka dalam kesesakan Tuhan justru akan tunjukkan ya, kasih setianya yang ajaib. Kita akan mengalami banyak miracles. Kita akan mengalami banyak supranatural breakthrough di tengah-tengah kesesakan kita. Selalu mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, membuat kita tidak ragu hati kita untuk melekat sama Tuhan. Sebab kesetiaan Allah sudah terbukti yang tidak pernah membiarkan kita tergeletak saat kita jatuh. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami jatuh. Untuk apa? To learn from Him and to depend on Him, to lean on Him. Saudara,
Saat Tuhan mengizinkan kita terjatuh, ingat Roma 8:28, Allah pun turut bekerja di peristiwa itu. Semuanya adalah dalam seizin Allah dan rencana Allah. Untuk apa? Untuk membuat kita learn from Him and lean on Him. Kita belajar sesuatu dari Dia dan bergantung, melekat sama Dia. Artinya totally surrender and intimacy with Him. Hari ini, 3 poin sudah saya sampaikan. Keintiman dengan Tuhan adalah cirinya haus akan hadiratnya, haus akan kekudusan setiap saat dalam hidup kita. Yang kedua, bergairah pada Allahnya, tidak peduli, tidak tergantung situasi dan kondisinya. Dan yang ketiga, selalu mau mengingat perbuatan-perbuatannya yang sudah dilakukan, yang membuat kembali kita mempercayakan diri kita, bahkan di tengah waktu-waktu sulit, di tengah kesesakan, kita tidak mau fokus pada masalah hari ini, tapi kita mau menghitung-hitung apa yang sudah Tuhan perbuat yang tidak terhitung banyaknya dalam hidup saudara dan saya. Sebab hal ini akan membangkitkan asa kita, ya, akan membangkitkan hope kita, menguatkan iman kita kembali berharap, dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 63 ayat 9 dan 10, di situ kita akan lihat bahwa kita akan alami dan saksikan pembelaan perlindungan Allah kita, sebab kita intim sama Dia. Dan bahkan kita disebut sebagai biji matanya Allah. Di dalam Mazmur 17 ayat 7 dan 8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berharap pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Saudara, kita dipagari, kita disebut sebagai biji mata. Biji mata itu sangat berharga. Diprotek, dilindungi. Itulah gambaran ketika kita melekatkan hati kita, membangun keintiman kita dengan Allah. Tuhan protek kita luar biasa, seperti kita menjaga biji mata kita. Statement terakhir untuk firman Tuhan hari ini. Build your intimacy with God daily base and consistently. Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan itu setiap hari dan konsisten. Bukankah firman-Nya mengatakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, di tahun 2021 ini tahun integritas. Awali setiap harimu dengan membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Dan mempertahankan keintiman itu sepanjang waktu dengan banyak berbahasa roh. Mari, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita sembah Dia. Mari berbahasa roh bersama-sama. Oh inamaya shikara raba shikara raraba shikara raraba shikara raraba shikede. Inamaya shikara ba shikara raraba shikara raraba shikara raraba. Inamaya shikara raraba shikede. Mari saudara bangun manusia roh. Mari bangun keintimanmu dengan Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saudara berada saat ini, baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di jalan-jalan, mari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Mari fokus kepada kebaikan Tuhan.
kasih setia Tuhan. Mari saudara jangan fokus kepada masalahmu. Mari fokus kepada kebaikan Tuhan. Mari fokus dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari dimanapun saudara berada saat ini, mari bangun keintimanmu. Mari bangun manusia rohmu. Mari bangun kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Mari saudara jangan ada di antara saudara yang memadamkan rohnya. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari saudara terus bangun manusia rohmu dengan berdoa berbahasa roh. Mari bangun manusia rohmu dengan menyembah Dia di dalam roh. Mari saudara ambil satu komitmen pagi hari ini. Mari ambil satu komitmen di tahun integritas. Mari ambil satu keputusan bahwa saudara dan saya mau hidup intim kepada Tuhan. Hidup melekat di hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya di dalam keintiman ada mujizat. Di dalam keintiman ada jalan keluar. Di dalam keintiman kepada Tuhan ada kekuatan. Ada penghiburan. Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi melekat kepada-Mu. Kami mau lebih lagi dekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu itulah yang memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi kami dengan hadirat. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap rumah-rumah dengan hadirat-Mu. penuhi baik-Mu, Penuhi setiap keluarga-keluarga dengan hadirat-Mu. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari yang rindu katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari saudara yang merindukan hadirat Tuhan, buka kedua tanganmu. Hadirat Kudus, Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. pribadi-Mu, Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari saudara sembah Dia. Mari sembah Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Hadirat-Mu itu yang memberikan kekuatan Tuhan. Hadirat-Mu itu yang memberikan tuntunan. Hadirat-Mu yang membuka jalan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Oh, Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi pujikan pujian ini saudara. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari saudara saat ini terimalah dengan iman berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, Yes, memberkati keluargamu, yes. memberkati kesehatanmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pelayananmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yes, amin. Tuhan akan memberkati seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani, baik di musik, worship leader, singer Tuhan, baik hambamu yang menyampaikan firman-Mu, seluruh tim multimedia dan soundman, seluruh hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu. Hambamu percaya dengan iman bahwa jerih lelamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh
anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan buah sulung Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya dengan iman, apa yang Kau tabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Tuhan sanggup mengembalikan kepadamu, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk persiapan ibadat tatap muka Tuhan yang akan diadakan di gereja-Mu di tempat ini pada tanggal 7 Maret 2021. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati ibadah secara tatap muka di tempat ini. Engkau memberikan hati yang haus dan lapar Tuhan kepada setiap umat-Mu, kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya Mazmur 91, Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah kubu pertahanan kami. Hamba-Mu percaya Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga di dalam segala jalan kami, melindungi setiap umat-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala virus penyakit. Terima kasih Tuhan. Oh ralamasyana ralabalaya ralabalabalabalabalabalabala. Oh rialamadaya ralamasyana ralabalabalabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau Tuhan. Mari sekali lagi saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Katakan tak berkesudahan, kasih